Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya sedang berada di kampung Cipakis. Sahabat sekalian, di video yang lalu saya sudah membicarakan mengenai potensi bisnis di budidaya sawo. Nah, di cerita yang lalu saya pernah mengatakan bahwa di tempat kami di Desa Cidamar ada satu kampung yang di situ masyarakatnya budidaya sawo secara intensif. Artinya satu kampung itu banyak sekali masyarakat yang menanam sawo. Nah, sebelum saya lanjutkan, saya ajak Anda melihat ya sekilas tentang kampung Cipakis yang kita sambangi kali ini sebagai lokasi sentral budidaya sawo. Nah, ini kampung Cipakis bagian timur. Sebelum lanjut, silahkan untuk menekan tombol subscribe. Jangan lupa untuk memberikan komentar, like, dan share terhadap video kami sebagai bukti dukungan Anda. Mudah-mudahan video ini bisa memberi manfaat atau inspirasi bagi Anda yang ingin berkebun sawo. Nah, di cerita yang lalu sudah saya sebutkan bahwa potensinya sangat besar sekali di sawo ini. Satu pohon sawo yang usia dewasa sekitar usianya 8 tahun itu sudah mampu memproduksi bisa sampai 3 kuintal buah sawo. Rata-ratanya yang kami dengar bahwa satu pohon itu bisa menghasilkan 500.000 sampai 1 juta rupiah sekali panen. Sementara sawo ini tidak dipanen sekaligus, namun selalu bertahap karena ada buahnya susul menyusul. Ini satu pohon itu jadi rentangnya harga 500.000 rupiah sampai 1 juta per pohon sekali panen. Untuk yang masih remaja, artinya sudah berbuah satu kali namun usia muda, itu bisa menghasilkan 30 sampai 50 kilo per pohon. Adapun harganya apabila dijual dengan cara diborong, ya, terima uang saja. Jadi pemilik itu hanya terima uang saja tanpa harus mengambil buahnya. Buahnya diambil oleh pengepul langsung. Maka itu harganya antara 7.000 sampai 15.000. Itu tergantung juga harga di pasaran. Kalau usia yang dewasa misalkan 1 kintal per pohon di harga 7.000, ya sudah ada 700.000 ya per pohon. Kalau yang masih muda, pohonnya rata-rata 20, 30 sampai 50 kg. Kalau 30 kg kali 7.000 sekitar pendapatannya 210.000 per pohon. Ini usia sekitar 4 tahun ya, mulai berbuah awal-awal gitu. Nah, di antara saudara kami juga termasuk juga pemangku atau pengasuh sesepuh di sini memiliki pohon sawo kurang lebih 300 pohon. Beliau bisa mengantongi keuntungan yang sangat besar sekali panen. Kalau yang berbuahnya di angka 200 pohon saja, ini kita ambil mudah perhitungan yang kecil ya. Beliau memiliki 250. Kalau yang produktifnya kita ambil rata-rata 200 pohon, sementara ini pohonnya sudah ada yang 30 tahun lebih ya. Di semenjak beliau datang ke kampung Cipakis ini, beliau langsung menanam
banyak sekali. Itu kalau kita hitung 200 pohon dikalikan 500 aja sudah 100 juta. Motor kali mana? Ya, 100 juta itu sekali panen. Biasanya per 1 tahun itu paling sedikit itu 2 kali panen. 2 kali panen. Ada juga yang disebut dengan buah sela, artinya sawo ini bisa tiap minggu kalau lagi berbuah tuh tiap minggu panen, karena buahnya itu susul menyusul, tidak serempak. Nah, itu karakter sawo itu seperti itu. Nah, keuntungan lain karena ini adalah pohon yang sifatnya tahan banting ya, sawo ini sama dengan pohon buah lainnya lah, jadi bandel sekali. Perawatannya sangat mudah, simple sekali, hanya cukup pemberian nutrisi, kemudian masalah hama sangat minimal di sini, bahkan lalat buah pun minim sekali, tidak ada. Karena perawatannya mudah, pupuknya juga mudah dan tidak terlalu sering dipupuk juga. 3 tahun hanya melakukan pemupukan sebanyak 4 kali saja, jadi 3 bulan sekali ini pohonnya dipupuk. Bahkan saya mendapat cerita bahwa pupuknya itu tidak pupuk sintesis, tapi menggunakan pupuk kimia. Meskipun ya kita tahu ya pupuk menggunakan pupuk organik saya ya di sini menggunakan kotoran hewan. Yang kita tahu bahwa kotoran hewan ini hanya penggembur tanah, jadi soal nutrisi kan masih kurang sebenarnya. Tapi ternyata sawo ini karena mungkin di dalam tanahnya masih tersedia unsur-unsur haranya, jadi masih mampu memproduksi buah yang sangat lebat. Oke, selanjutnya kita bahas soal potensi pembibitan ya. Di sini potensi pembibitan juga sangat bagus karena sawonya unggul. Beberapa minggu yang lalu saya juga meminta bibit di sini, jadi order bibit karena harganya masih murah ya, di rentang harga antara 25.000 sampai 150.000. Kalau yang sudah besar tentu bisa sampai jutaan ya, sudah berbuah. Nah, potensinya besar sekali karena satu sawo yang besar itu harga bibitnya juga mahal di sini. Ya rentangnya antara, kalau yang besar sawonya, maksudnya buah sawo yang besar itu kan harga bibitnya antara 30 sampai jutaan. Jadi kalau mau main di bibit juga sudah untung banyak ya. Makanya sekarang investasi sawo itu bukan hanya soal menjual buah, namun soal menjual bibit juga. Nah, saya termasuk yang menuju ke arah situ. Jadi, nah ini sebagian kampung yang saya sorot ini secara sengaja ya, karena siang ini ada pemakaman keluarga yang meninggal, maka sambil lewat saya video sebagian ruang kecil di kampung Cipakis ini. Nah, kalau mau lebih lengkap tentunya kita harus datang ke kampung Cipakis dan mencoba untuk keliling. Di situ dari awal masuk, nanti ketemu perkampungan, masuk lebih ke dalam nanti ketemu Masjid Al-Kautsar. Nah, barulah kita akan paham bahwa ini memang kampung sawo ya. Budidaya sawo di sini lokasinya kampung. Terus sampai ke utara, kebun sawo itu semakin lebat, semakin banyak. Bahkan di depan rumah teman saya, termasuk kolega juga ada ya, itu sangat rapat sekali ditanami dengan pohon-pohon sawo yang usianya sudah besar, yang sudah lama, usianya tuh sekitar ya di atas 50 tahun, karena pohonnya kan sudah besar banget. Dan beberapa kali saya mendapatkan cerita yang seru seperti ini, karena memang ya di kampung itu orang-orangnya memang sudah senang dengan budidaya sawo. Jadinya kita juga ikut meniru penanaman sawo. Dan terus ini
Selain di pembibitan, pemasarannya itu cukup mudah. Motor paling mana? Saya beberapa waktu yang lalu mau pergi ke Bandung. Ya ternyata kan saya pesan sawo di sini sehari yang lalu ada sawonya banyak. Pas saya pesan sudah habis semua. Berarti pemasaran sawo ini luar biasa. Ya. Tidak mengecewakan karena sawo kan rasanya manis selalu, tidak ada sawo yang masam. Beda sama dengan buah lain mungkin ada ya yang kecewa, contohnya misalkan jambu madu, sering kali orang kecewa karena rasanya tidak terlalu manis. Tapi kalau sawo masih muda pun sudah manis biasanya gitu, meskipun ya bagusnya sudah matang, sudah usia siap petik itu baru di end. Nah untuk sawo ini memiliki cita rasa yang lebih manis di area pantai. Oh yang belum tahu nih, yang baru menyaksikan video saya berada di lokasinya dekat pantai di area Kampung Cipakis, termasuk area pantai juga. Nah rasa sawonya ini lebih manis karena katanya ini penguraian zat asamnya itu lebih cepat, maka otomatis zat asamnya yang terurai itu menyisakan gula. Nah, gula-gula organiknya ini ternyata diukur oleh refraktometer itu lebih manis daripada sawo yang ditanam di dataran tinggi. Nah, kalau lihat tanahnya ini kan tanah merah, kemudian juga bercadas, kering sekali. Namun ternyata sawo mampu bertahan di cuaca seperti ini. Nah inilah bukti bahwa sawo ini mampu beradaptasi di lokasi yang seperti ini, yang ekstrim seperti ini. Nah ini bapak saya yang tadi ya. Nih kita kesini sama bapak. Ya mudah-mudahan ya dengan membudidayakan sawo kita memiliki lahan lagi ya, memiliki keuntungan yang banyak dari bisnis ini. Ya, mudah-mudahan semua sukses. Apapun yang Anda tanam hari ini, tetap saja semoga mendapatkan keuntungan yang luar biasa, masukan yang berharga bagi keluarga kita. Oke, kita berada di penghujung video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Ayo kita menanam kelak, mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan kita bisa menuai apa yang kita tanam hari ini. Happy Farming Day. Terima kasih, subscribe, like, and komennya. Silahkan share apabila ini ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.